Siran itu biasa digunakan istilahnya kalau di metode Gasing itu untuk uang. Biasanya digunakan kalau metode Gasing untuk uang. Jadi kalau uang itu selalu digerakkan ke atas. Misalnya ibu akan membeli gula pasir seharga 7.000 dan tepung seharga 12.000. Berapa uang yang ibu harus bawa? Atau 3.000 dan 12.000. Kalau uang nih, yang 3.000 jadikan 10.000, yang 13.000 jadikan 20.000. Ya biasanya begitu kalau masih. Baik, kalau teman-teman sudah, saya akan masuk kepada sesi berikutnya adalah FPP dan KPK. Ini membutuhkan energi untuk bisa menyerap metode Gasing. Materi berikutnya, kita sudah masuk ke buku petunjuk guru 2. Ya, materi ini ada di buku petunjuk guru 2. FPP, KPK, perbandingan dan bilangan. Rahasianya bakal membaginya harus bagus. FPP, faktor persekutuan terbesar yang akan sampai kaya. Kalau saya itu pernah ikut di ada bapak-bapak pembicara di situ menyampaikan bahwa urutan operasi kita kan kalau yang di dalam kurung pasti dibicarakan terlebih dahulu. Setelah itu baru Campuran. terus baru nanti perkalian, pembagian, sekitar, dibicarakan mulai dari kiri. Baru setelah itu turun penjualan, pengurangan, kerjakan tidak itu yang kita ajarkan di sekolah dan di kabupaten. Nah, waktu itu bapak itu mengatakan bahwa kalau tidak ada tanda apa-apa, ya semua itu akan dikerjakan dari sebelah kiri. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalkan plus dulu, baru kali, baru bagi, baru pulang, berarti akan dikerjakan dari kiri plus kali bersihnya. Sampai saya mencari buku dokter yang begitu stasiun yang ada di sekolah itu masih sesuai yang kita ajarkan dari beberapa juga dari sekolah tetapi saya itu sudah benar-benar sesuai yang Jadi memang yang sudah disepakati Ibu bahwa mengerjakan soal-soal campuran yang pertama prioritaskan kurung. Setelah kurung, kemudian kali dan bagi dilihat mana yang lebih dulu. Begitu. Itu yang memang saya juga ketahui. Tapi masih menambah juga karena Bapak itu menyampaikan bahwa di Eropa itu tidak seperti ini yang berlaku di Indonesia. Sampai saya harus baca buku yang dan ternyata Ibu baca dari Wall juga begitu, dari buku Inggris juga begitu ya. Inggris itu ada di mana Bu? Eropa pakai saya masih ada dengan Bapak. Saya kira ada satu yang beliau terlupa untuk menyampaikan, maka kenapa beliau sampai pada kesimpulan itu. Sayangnya saya tidak mengenal beliau karena saya kira betul bahwa lazimnya matematikawan kesepakatan itu begitu. Jadi akan urutannya prioritasnya adalah dan sebagainya. Kalau beliau mengatakan begitu, kalau saya memperkirakan ada satu sesi atau tahapan yang mestinya beliau sampaikan untuk memperkuat argumentasinya ya. Tapi oke lah. Sementara amannya memang begitu pun, hasil bukan gitu kan? Yang jadi masalah kadang-kadang kurung-kurung itu nggak ada. Betul Bu, kurung-kurung itu tidak ada dan anak mengerjakan sesuai dengan komitmen jadi kali. Jadi ada beberapa soal yang sudah tidak menggunakan kurung lagi. Nah itu yang kadang-kadang menjadi petaka. Maksud gurunya kan gitu. Anak bisa dengan sendirinya. Tetapi boleh jadi anak kadang-kadang menginterpretasikan berbeda kan. Padahal gurunya lupa yang berbeda. Maksudnya memang yang tambah dulu gitu kan. Itu yang masalah. Ya. Kadang ditemukan dalam soal ujian pun seperti itu. Jadi anak sudah mengerjakan seperti tadi beberapa kali tadi. Walaupun tidak ada dalam tulis. Tapi pada soal jawabannya tidak ada ya, karena harusnya ada tanda kurungnya kan. Ya.
yang dimaksudkan, tapi itu nggak dituliskan dan akhirnya salah toh hasilnya. Karena nggak ada hasilnya di sana, anak tidak menjawab. Ya. Tapi menurut pembuat soal ada jawabannya. Itu dia yang tadi saya bilang kan, lupa mengetik. Enggak, jadi merugikan anak. Iya betul sekali Bu. Anak sudah membuang waktu dan cukup, panitia mengatakan anulir saja, kan gitu. Tapi itu tajam sekali. Bahkan dijawab atau tidak dijawab, kalau salah dia salah, kalau dijawab juga salah. Itu yang salah karena kan lebih tertulis. Iya. Jadi anak-anak tidak bisa Mengharumkan sekali, saya sedih sekali itu. Memang begitu banyak dijumpai. Ada di beberapa kondisi, saya diinformasikan kalau sudah begitu nanti dianulir. Jadi dianggap apapun yang dijawab benar. Yang jadi masalah, energi anak itu sudah lama di situ. Itu yang tidak dipertimbangkan. Waktu masa kita harus demo sekarang dulu saya mudah-mudahan tidak. Tetapi kepada para guru yang bisa menyuarakan, mohon itu disampaikan kepada dinas-dinasnya dan kepada para orang tua, mari hayu kita juga memberikan koreksi itu. Tadi saya suka dibahas sama teman-teman saya adalah komisioner homeschooling, anak saya homeschooling. Jadi saya kalau ke sekolah gara-gara itu. Ya, mari. Tapi barangkali ini sekedar tips bagi anak-anak yang punya anak di sekolah gitu ya. Ini saya mendengar ketika saya ada di adiknya. Jadi ada tips begini, kalau mengerjakan matematika itu jangan berhenti pada soal yang sulit, kerjakan yang mudah. Jadi dia punya alokasi waktu nggak akan cukup. Betul sekali, itu trik mengerjakan soal. Bukan hanya matematika, semua soal juga bisa. Sebaiknya dikerjakan yang mudah dulu. Setelah itu punya waktu untuk selesai. Karena biasanya terjebak pada permasalahan gizi. Kembali ke laptop. Baik, mari kita kembali ke screen. Faktor persekutuan terbesar. Ada istilah faktor, ada istilah persekutuan, ada istilah terbesar. Kita akan melewati tahap-tahap di mana faktor persekutuan terbesar ini dipahami oleh anak sesuai jenjang. Tahapnya nih. Sebelum sampai di sini, kalau teman-teman ajarkan dulu pada anak-anak ya, arti faktor. Faktor dari 2 dan 1. Faktor 3 dan 1. Dan seterusnya. Sampai di sini, boleh cerita. Bekalnya tadi bakalku bagi. Jadi apa yang dimaksud dengan faktor? Boleh? Siapa yang berbagi? Ini sudah diberi contoh. Faktor dari 2 dan 1. Faktornya 5 dan 1. Faktornya 8, 1, 4, 2. Ini anak nih, dia bisa membaca nggak apa yang dimaksudkan faktor? Iya, angka yang bisa membagi bilangan itu dengan sisanya 0. Angka yang bisa membagi bilangan. Kita masukkan. Faktor 2 adalah 2 dan 1. Berarti 2 dan 1 adalah pembagi 2 tanpa sisa. Sisanya ada lagi? Tanpa sisa. Sisanya. Saya hanya mau mencontohkan bagaimana kita membahas dengan melihat ini, bekal yang bakal aku bagi, dia bisa memberikan pemikirannya, usulnya, atau utapannya, pemahamannya. Kalau untuk kalian bisa Bagaimana? jadi misalnya kalau faktor dari 4 itu hanya 1 kali 4 dan 2 kali 2. Tidak ada yang akan dimasukkan. 1 kali 4 Dan 2 kali pertanyaan itu 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 3. Nah, coba kita diskusikan. Kalau begitu bagaimana? Pakai konsepnya perkalian. Hasil 4 adalah hasil kali dari bilangan berapa saja. 4 adalah hasil kali dari bilangan berapa saja. Bagi anak lebih mudah itu atau berapa saja ini adalah membagi atau pembagi itu habis. Anaknya
Tolong dipertimbangkan ya. Kira-kira begitulah kita mendiskusikan kepada. Tadi saya dikoreksi nggak boleh ada yang benar dan salah. Semua benar. Tapi mana yang dipahami lebih gasing? Takutnya kalau seperti itu nanti ada negatif 2 kali negatif 2 yang sama dengan 4. Ibu, ya, ini menariknya. Dalam setiap kesempatan pancingan saya dapat, ya, jadi bisa terjadi akhirnya nanti bicara bilangan negatif. Ya, tetapi kalau faktor, kalau kita bicara FPB untuk bicara SD, faktor itu semua bilangan. Jelas? Ya, jadi hal-hal seperti ini dalam konsep pembagian juga bisa saja negatif ya, tetapi kalau yang maksudnya. Jadi teman-teman, kita memang harus banyak refleksi. Yang paling mantap itu adalah anak-anak kita ternyata bertanya banyak. Udah nurut aja, pokoknya itu yang tidak boleh. Saya orang yang tidak tahu semuanya, Bu Lina orang yang tidak tahu semuanya. Kami pun punya ilmu terbatas. Jadi setiap sesi selalu begini, nanti saya catat tuh. Bagaimana kalau muncul pertanyaannya bilangan ini? Bagaimana kalau muncul konsep pendekatannya perkalian? Itu adalah memperkaya kita, betul? Ini yang kita mau dengan anak begitu. Bahkan nanti anak-anak akan bertanya jauh tidak kita duga. Mana? Baik? Ya, jadi itu seputar bagaimana kita berdiskusi dengan anak untuk dia paham arti faktor. Karena kalau dia belum tahu arti faktor, maka akan sulit mengerjakan apa yang dimaksud dengan FPB. Tahap berikutnya, bekali mereka dengan ini, kan tadi sudah tahu urusan pembagi-pembagi. Ini ciri bilangan habis dibagi. Ciri bilangan habis dibagi, semua ada di dalam buku. Kalau habis dibagi 2 seperti ini. Saya tidak akan membahas habis, hanya ini sekedar untuk menginformasikan tahap-tahap bagaimana membekali anak untuk sampai di FPB. Habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 5, habis dibagi 6, habis dibagi 8, habis dibagi 9. Ya, jadi ini contoh-contoh ciri bilangan yang mudah untuk dikenali kalau dia membagi habis bilangan. Mari, silakan. Bilangan ini habis dibagi berapa? 2 pasti. Berapa lagi? Kenapa habis dibagi 4? Karena 32. Kita cari lagi. Habis dibagi berapa lagi? 23.432. Kita mau cek dengan habis dibagi 3 enggak? Caranya kita cek apakah jumlahnya habis dibagi 3. Mari. Bagaimana cepat supaya bisa tahu habis dibagi 3 ya? Ini 3 coret. Ya, berarti 3 sudah coret. Sekarang tinggal tersisa ini 2, 4, 2. Kita jumlahkan berapa hasilnya? Habis kan dibagi 3. Jadi bilangan ini habis dibagi 3? Karena tidak habis dibagi 3, habis tidak dibagi 6. Kira-kira ya? Oke. Ini membantu sekali nanti waktu mengajarkan FPB dari bilangan-bilangan besar. Berikutnya, mari. Habis bagi 2, kemudian habis dibagi 4. Ada lagi? Cek lagi, habis dibagi 3 enggak? Cek ya. Ini 9 habis, 3 habis, 3 habis, 9 habis, 4 tambah 8 habis, habis dibagi 3. Karena dia habis dibagi 2, habis dibagi 3, berarti habis dibagi 6. Ya. Habis dibagi 9 enggak? Habis dibagi 9 kan? Ya, karena jumlah angka penyusunnya tidak habis bagi 9. Kita cek, mari. Ini 9 habis, ini 9 habis kan? Tapi kita cek yang ini 7, 10, 18, habis nggak? Habis. Jadi habis dibagi 8. Coba kita nyantai dulu. Habis dibagi 8 cirinya? Habis dibagi 8? Kenapa?
Dapatnya dicoret, 3 dengan 3 tambah 2 8 habis, 9 dicoret dengan 7 habis, sisa 4. Tidak ya? Ya kira-kira begitu, kira-kira begitu. Ya. Jadi soal-soal seperti ini yang untuk melatih siswa untuk sense of number. Pertanyaannya kita sudah berhenti dulu. Ya enak gitu ya. Yang ini pasti habis dibagi? Pasti habis dibagi? Yes, sudah pasti dulu. Ya, lanjut. Saya habis dibagi 3? Tidak. Habis dibagi 4? Habis tidak? Habis dibagi 9? Baik, itu contoh-contohnya. Mari kita lanjut. Habis dibagi 9 kan? Yang ini? Habis dibagi 5 pasti. Tidak. Bisi-bisikan aduk yang tadi. Oke ya. Saya hanya memberikan ilustrasi bagaimana penempatan soal-soal pada akhirnya. Tapi betul sekali Pak Abdul, karena kita belum mempelajarinya. Tapi suatu hal yang mungkin Bapak dan Ibu berlatih bersama. Karena tidak ada kata bahwa anak itu lebih bodoh dari kita. Artinya saya sama Melina kalau usah gaptek nanti kita ya. Mari, bilangan prima. Kenalkan bilangan prima. Baik, ini adalah definisinya. Contoh bilangan prima adalah ini. Mari mencari bilangan prima 1 sampai 100. Silakan dibuka buku volume 5 halaman 63. Teman-teman, kalau dibuka buku volume 5 halaman 63. Buku pintar berhitung. Mari pakai pensil aja deh kalau sayang bukunya. Tolong teman-teman, siapa yang lebih cepat untuk menemukan faktor bilangan prima 1 sampai 100? Melina ada hadiah. Silakan. Dimulai dari sekarang. Saya mempromosikan dari ini dalam hitungan detik sudah tersiap. Pada hitungan kelima harus sudah ada bisa ya. 1, 2, 3. Ya, Ibu Gaby sudah duluan. Bu sudah dapat? Oke, jadi berapa Bu? Iya Bu. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 23, 29, 31, 37, 43, 47, 53, 59, 67, 73, 79, 89, 90. Oke, sip. Ada yang berbeda? Silakan Bu Gaby, kita kasih beri tepuk tangan pada Bu Gaby. Bagaimana Bu Gaby bisa lebih cepat? Bagaimana Ibu bisa cepat dapatnya? Lalu bagi 2 dan 3. Boleh mainnya? Boleh. Ini
kegiatan yang menyenangkan untuk anak mencari bilangan prima, itu kegiatan yang menyenangkan. Bagaimana Bu Vivi? Ya, setiap bilangan saya bagi dengan dua. Dua dulu. Sudah lebih besar bagi tiga. Bagi tiga. 7. Oke. Jadi tipsnya dicoret semua bilangan-bilangan yang habis cirinya tadi ya. Betul ya Bu Vivi ya? Sebab itu menjadi lebih mudah, lebih cepat ya. Oke. Jadi dengan cara seperti itu anak-anak bisa cepat mencari bilangan prima. Makanya tidak ke bilangan prima kalau tadi ciri-cirinya nggak kita bekali. Itu yang membuat anak-anak bisa cepat. Jadi tadi soal bilangan prima ini sebenarnya rekreasi matematik fun. Ada beberapa tabel di situ bisa cepat-cepat tuh antara bapak, ibu, anak. Ya di komputer itu tuh saya bisa biasa lakukan itu dengan anak-anak saya. Itu memotivasi sebenarnya adalah melatih mereka untuk sense of number-nya cepat sekali untuk melatih sehingga nanti soal-soal FPB itu menjadi cepat. Oh dia habis dibagi 4, jadi nggak selalu dengan faktor prima 2, dia langsung 4. Ya kira-kira begitu. Ya. Bedanya mana? Apa tuh satu dengan? Bedanya mana? Tadi rambut saya